Perkenalkan, nama saya Ronda Manik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Kami kelompok 4 bernama saya Ronald Manik, dan yang kedua Nur Aisyah, dan ketiga Putra Mayanto Manulang. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran. Titus Smith Nolan mengemukakan, pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Tiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Empat, filsafat adalah analisa logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofik Grondax. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendati pun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena dalam saat sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa pada yang dimaksud dengan sistem filsafat? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan beberapa pernyataan yang membuat istilah filsafat sebagai berikut. 1. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah kerja untuk membela kepentingan rakyat. Menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai objektif. Pancasila sebagai genetipus objektus, artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Nutunagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun di Jakarta, Hara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religiusme sebagai mana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Dua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetipus subjektivus memerlukan landasan
pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksikologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yakni masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kemudian di sini ada jurnal, perbandingan jurnal ilmiah Indonesia, 12 Desember tahun 2018. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam penerapan konsep negara hukum di Indonesia. Di sini dapat kita lihat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat juga hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang mengandung realitas dalam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta dijadikan sebagai dasar dari penyelesaian masalah bagi manusia. Sebagaimana disampaikan Abdul Ghani tahun 86, Pancasila sebagai sistem filsafat kemudian menjelma sebagai suatu ideologi bangsa yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah ideologi dasar negara kita. Landasan utama negara kita adalah Pancasila. Semua sudah tertera kepada Pancasila, mulai dari ketuhanan kita yang satu tapi aliran dan ajarannya yang berbeda, tentang kemanusiaan, hak-hak manusia, keadilan, atau selebihnya sudah tertera di dalam Pancasila. Maka dari itu, Indonesia mengangkat ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian negara hukum. Indonesia dikatakan negara hukum karena semua perbuatan yang ada di Indonesia memiliki hukuman-hukuman yang tertera dalam undang-undang ataupun lainnya. Dapat kita artikan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara, dan hukum harus pula bertumpu pada keadilan atau justice, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai koridor yang memberi batasan dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan di negara. Di negara manapun, hukum tetap berjalan. Yang melainkan adalah hukum-hukum di Indonesia beda di negara lainnya. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tertera pada undang-undang. Jika kita melanggar undang-undang atau kita melanggar hukum, kita akan terkena pasal dan memiliki ketetapan konsekuensi kita mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita perbuat, karena negara kita adalah negara hukum. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila presentasi kami masih memiliki kekurangan, kami mohon maaf.
Sekian dari kami kelompok 4. Atas perwakilan dari kelompok, saya ucapkan banyak terima kasih.